kasih Pendeta Yusuf dan Ibu Pendeta Kaleb. Tadi pagi saya nggak sengaja panggil Pak Yusuf itu dengan Om. Pak Yusuf keberatan, daripada Om panggil Mas aja deh. Jadi Pendeta Yusuf, Pak Yusuf ya. Memang semangat muda. Ini kebaktian yang kedua, senang sekali bisa melayani di tengah-tengah gereja Mawar Saron. Saya ditemani oleh istri saya Roswita, tadi sudah diperkenalkan, boleh berdiri. Ini istri saya Roswita. Juga bersama saya ada Direktur Eksekutif dari Lembaga LK3, Pak Iwan. Di mana Pak Iwan Cahyadi, boleh berdiri. Ini Pak Iwan ya. Dan bendahara di lembaga kami ada Ibu Aileen Prayitno, silakan boleh berdiri. Ya. Kami juga kemarin ada seminar di Universitas Ciputra dalam rangka mendirikan program Certificate Counseling bersama dengan Ciputra. Ini adalah lembaga ke-15 yang kami bekerja sama menghasilkan counselor. Nah, saudara-saudara, tema kita yang kedua adalah duri-duri kehidupan. Apakah bisa disiapkan di depan? Saya bersyukur tadi pagi saya membawa judul tema adalah pintu-pintu kehidupan. Saya menyampaikan betapa pentingnya kita mempersiapkan bukan hanya hidup yang sukses, tapi juga kematian yang sukses, kematian yang berguna. Ya. Hidup ini sesungguhnya mempersiapkan kurikulum vitae, ya, CV. Karena nanti pada waktu kita mati, kita akan dibacakan isi CV kita ikut menentukan apakah orang yang kita tinggalkan merasa beruntung atau tidak beruntung. Saya menyampaikan apa Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang beruntung bukan hanya yang mati, tapi juga yang ditinggal mati. Nah, mereka berasa berbahagia karena hidup bersama dengan kita. Nah, tema hari ini atau jam 10 ini adalah mengenai duri-duri kehidupan. Setiap kita menurut Injil mempunyai salib yang harus kita pikul. Marilah pikullah salib yang kupasang. Saudara, kita akan bersama-sama membaca satu teks dari kitab 2 Korintus. Bersama-sama kita akan melihat 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Mari kita perhatikan, ada di dalam layar juga. Saya akan membacakan untuk kita ayat yang ganjil. Saudara akan membaca ayat yang genap, ayat 8 dan bergantian. Demikian firman Tuhan. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Ya, ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, saya minta kita ulang bersama-sama ayat 10. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ada 3 hal yang kita pelajari dengan tema ini, duri-duri kehidupan. Mari kita lihat yang pertama. Saudara, dari teks ini kita bisa belajar untuk memahami akan luka dan trauma yang pernah terjadi dalam hidup kita. Next, ya, berikut. Sekali lagi. Ya. Setiap kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Pada waktu kita kecil, terutama di bawah 12 tahun. Dan sebagian kita sudah lupa apa peristiwanya, dengan siapa, tapi ada satu yang kita tidak lupa, yaitu perasaannya.
Karena dalam budaya timur, pengalaman yang buruk, pengalaman yang traumatik itu sering sekali bukan saja memilukan tetapi juga memalukan. Itu sebabnya kita tidak mau bercerita, oleh karena itu sesuatu yang dianggap aib. Tapi kita perlu memahami, menyadari, sampai akhirnya mengakui. Tujuan yang kedua dari teks ini, setiap kita perlu bersahabat dengan luka-luka kita. Semua sahabat itu kita kenal dengan baik. Setiap kita yang mengenali luka, mengenali siapa yang melukai kita, maka luka itu bisa kita nikmati. Trauma itu bisa kita jalani. Saudara, yang ketiga, kita belajar dari teks ini, setiap luka, pengalaman-pengalaman yang buruk, emosi-emosi yang negatif, itu bisa didaur ulang. Seperti halnya tisu, aqua, bisa didaur ulang botolnya dan bisa kita pakai. Demikian juga Tuhan, Roh Kudus bisa mendaur ulang semua pengalaman yang buruk, emosi yang buruk. Dia sanggup untuk mendaur ulang asal kita mau untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Sekarang mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8, ke-7 tadi. Setiap kita punya duri. Saya akan menggunakan ini sebagai sesuatu yang menyangkut pengalaman-pengalaman emosi kita yang trauma, terluka. Tidak sedikit kita mengalami apa yang saya sebut dengan trauma relasi. Benturan-benturan komunikasi yang terjadi waktu kecil. Saya terpaksa kehilangan 6 tahun hubungan saya dengan anak bungsu. Kami nyaris tidak berkomunikasi. Setiap kali kami bercakap-cakap, kami ribut. Dia tumbuh menjadi pecandu game online. Dia menjadi seorang yang ateis, tidak memilih agama. Ayahnya sebagai seorang pendeta. Dan dia juga menderita depresi hampir lebih kurang 6 tahun. Itu terjadi oleh karena konflik trauma relasi yang dialami oleh anak saya sejak dia masih kecil. Dia tahu dia anak yang kurang disayang, saya lebih sayang sama yang besar. Itu menyebabkan hubungan kami sangat sulit, sangat buruk, sangat miskin, dan komunikasi kami sangat dingin. Kalau kita lihat ada begitu banyak jenis luka yang saya tidak akan jelaskan. Ini sedang ditulis bukunya oleh Direktur Eksekutif kami, Pak Iwan Cahyadi, bahwa setiap kita itu punya luka, baik pasif, baik aktif, maupun yang kita serap dari orang tua kita. Kecenderungan pikiran bunuh diri misalnya. Banyak sekali kita mulai putus asa dan berpikir bunuh diri. Itu karena kita mendengar ibu kita mengucapkan itu pada waktu kita masih kanak-kanak. Orang tua kita ribut, kita yang susah karena semua energi negatif, energi konflik, suka atau tidak, sadar atau tidak, langsung atau tidak, itu kita serap, kita adopsi dalam bahasa HP, kita capture. Berikut. Dan ada 3 sumbernya, next. Semua luka, semua trauma itu disebabkan oleh 3 faktor besar. Pola asuh yang buruk. Saya dibesarkan ayah pecandu, alkoholik, ibu saya pemabuk, penderita depresi. Ayah ibu saya yang penuh konflik mengakibatkan pola asuh mereka sangat buruk. Dari 7 kami bersaudara, 5 menjadi pecandu narkoba. Juga pengalaman-pengalaman dan lingkungan yang buruk itu menjadi sumber. Apakah itu pendidikan yang buruk, gizi yang buruk, ekonomi yang sangat sulit, belum lagi pengalaman-pengalaman traumatik. Setidaknya saya ini punya pengalaman yang buruk. Karena saya tidak diinginkan oleh ibu saya. Dia berharap saya adalah perempuan. Karena ayah saya mengharapkan. Sejak saya di kandungan, kata papa saya, mintalah. Cukuplah 5 laki-laki, kasihlah aku perempuan, kata sama mama saya. Mama saya bilang, kalau nggak bisa gimana? Ayah saya mengatakan, mungkin lebih baik kita bercerai. Ibu saya begitu stres ketika menunggu kelahiran saya. Dia tidak menyiapkan nama untuk laki-laki. Dia mengharapkan seorang perempuan. Lahirlah saya, laki-laki juga. Dia sedih sekali.
Itu sebabnya dia memberi saya nama Julianto. Karena saya lahir bulan Juli, dia bilang ku tambahin aja Anto supaya nggak repot. Saya dipakein rok dari bayi sampai mungkin kira-kira balita. Sampai saya sadar bahwa itu bukan baju yang cocok buat saya. Setiap saya dipakai, saya buka, saya lempar itu. Banyak trauma yang saudara juga pernah alami. Jadi 3 hal ini, pola asuh yang buruk, lingkungan yang buruk, dan pengalaman yang buruk, itu menimbulkan, menyisakan apa yang saya sebut tadi, luka batin, luka emosi, dan trauma relasi. Next, tapi apa maksudnya? Kenapa Tuhan mengizinkan ada duri kehidupan, ada beban, ada kesulitan, dan ada masalah yang tidak selesai? Setidaknya waktu anak saya yang bungsu itu menyatakan diri ateis, saya sangat terpukul. Saya sebagai pembicara yang terkenal, pengajar di bidang counseling dan parenting, saya bisa terbang 130 kali setahun untuk memberi seminar ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Saya sangat terpukul ketika anak saya mengatakan, jangan pernah lagi memaksa saya ke gereja, karena saya bukan orang Kristen. Saya tanya agama apa nak? Dia bilang agama aku pencari kebenaran. Kalau aku sudah bertemu kebenaran, aku nanti baru beragama. Dalam refleksi saya menemukan ayat ini supaya saya tidak sombong. Setelah 6 tahun menjadi ateis, Januari 2016, dia bertemu Kristus dalam suatu pengalaman di kamarnya. Dan kemudian dia meminta studi ke Amerika Serikat. Tuhan bekerja melalui kesulitan-kesulitan hidup kita. Saudara yang kekasih, next, mari kita lihat. Berikutnya, jadi dari catatan tadi, kita, saudara dan saya bukanlah penyebab tunggal dari persoalan-persoalan hidup kita. Tidak perlu menyalahkan diri, saudara. Kita tidak perlu menyesalkan apa yang sudah terjadi. Saya lama sekali memaafkan orang tua saya. Saya ingat tahun 2001, umur saya 38 tahun, saya baru memaafkan ayah dan ibu saya. Dalam suatu pengalaman yang khusus. Mose anak saya baru memaafkan saya umurnya 18 tahun. Dia lebih muda memaafkan saya. Tapi semua saudara pengalaman ayah ibu saya juga sulit. Mereka juga korban dari masa lalu mereka. Mereka adalah korban dari opa oma saya. Maka adilkah saya meminta orang tua, bapak yang lebih baik, ibu yang lebih baik? Saya rasa itu tidak fair. Saudara dan saya bukan penyebab tunggal masalah-masalah kita. Tidak usah terus tinggal dalam perasaan bersalah. Mari kita lihat beberapa duri. Next. Berikutnya. Ya. Next. Nah, saudara, ada 4 area duri pergumulan dalam hidup kita. Yang pertama adalah area pikiran. Yang kedua adalah area perasaan, dan yang ketiga adalah area keinginan, dan yang keempat adalah area perbuatan atau perilaku. Kita berbeda, tidak ada yang sama dalam area-area ini. Saya jelaskan beberapa hal yang penting, misalnya yang pertama. Mari kita lihat, berpikir negatif misalnya. Sebagian kita sangat sulit untuk berpikiran secara objektif, secara positif. Kenapa pasangan kita atau orang-orang di sekitar kita ada yang berpikiran negatif? Kebanyakan dari mereka adalah tumbuh akibat kritik yang terlalu banyak waktu kecil. Semua anak-anak yang tumbuh dengan kritik, ayah ibunya yang selalu berpikiran negatif, akan menghasilkan juga anak yang selalu berpikiran yang negatif. Sulit sekali dia melihat dari segi yang lain kecuali yang negatif. Yang kedua, saudara-saudara, adalah mudah cemas. Anxiety adalah gangguan yang juga banyak seperti gangguan depresi. Gangguan panik, fobia, OCD. Banyak sekali gangguan-gangguan yang menyangkut kecemasan. Anak-anak remaja misalnya akibat melihat Instagram temannya makan di tempat yang bagus, beli baju yang bagus, sepatu yang bagus. Dia sudah langsung cemas karena dia tidak bisa membeli dan makan di tempat yang seperti teman-temannya. Saudara, budaya selebriti mengakibatkan banyak pemimpin gereja yang juga cemas akan pertumbuhan gerejanya. Ini adalah tumbuh akibat rasa yang tidak aman. Anak-anak yang tidak hadir orang tuanya itu cenderung sekali
mudah mengalami sindrom kecemasan. Dan mungkin juga sedikit ada ketakutan-ketakutan tertentu. Contoh, anak Anda misalnya mau ke toilet, minta ditemani. Tidur, minta ditemani. Sudah meyakinkan sebagai ibu, ada malaikat nak, jangan takut, takut ma. Masih takut juga dia. Datang bapaknya, ma kau kurang benar itu, sini nak. Ada Roh Kudus dalam hatimu, jangan takut. Takut pak. Nah kenapa masih takut itu? Sebab dia tidak mengalami orang tuanya. Seorang anak yang tidak mengalami kehadiran orang tuanya akan sulit memahami Tuhan itu maha hadir. Lah bapak mamanya nggak hadir? Malah mamanya maha hadir di mana-mana. Komsel hadir, kebaktian hadir, ibadah ini hadir. Saudara yang kekasih, anak-anak yang tidak mengalami kehadiran orang tuanya akan mudah mengalami sindrom rasa tidak aman, sindrom kecemasan. Yang ketiga adalah duri cemburu, jealousy. Ini adalah tumbuh karena pengalaman pada waktu kecil mengalami banyak ketidakadilan. Juga dibedakan. Soalnya dalam kesaksian anak saya waktu dia menceritakan lukanya adalah dia begitu cemburu karena kami lebih sayang sama anak yang pertama. Dia sangat cemburu. Sampai dalam tulisan-tulisan di kertasnya dia menuliskan kalimat, aku ingin menjadi seperti abangku. Dia mempunyai percaya diri yang sangat rendah sampai dia tamat SMA sebelum dia berangkat ke Amerika Serikat. Waktu saya dibedakan oleh bapak saya dan saya tidak sembuh. Saya mengulangi hal yang sama, saya membedakan anak saya walaupun anak saya cuma 2. Ayah ibu saya punya anak 7. Jadi semua pengalaman luka, trauma, emosi ini kalau tidak sembuh kita akan mengulangi melakukannya kepada anak kita. Mungkin saya ingat pengalaman rasa takut, mundur kembali ke masa cemas, perasaan cemas tadi. Saya sampai umur 50 tahun, Pak Yusuf, saya nggak mau panggil Om lagi ya, Om Yusuf, Pak Yusuf ya. Saya itu tidak bisa tidur sendirian di rumah. Saya selalu takut, apalagi kalau dengar anjing melolong. Saya ditinggal istri saya sama anak saya ke Amerika sebulan. Waduh, saya stres di rumah sendirian ya. Walaupun ada pembantu ya. Setiap anjing saya menggonggong itu, saya ketakutan sekali. Itu langsung gampang dari mana itu? Karena waktu kecil, saya suka ditakuti oleh orang tua kalau keluar malam. Jangan malam-malam pulang Julianto, awas ada hantu. Itu tiap hari itu di brainwashing, awas ada hantu. Kebetulan di belakang rumah kami ada pohon beringin. Kata teman-temanku ada hantunya, warnanya putih. Jadi kalau saya pulang malam, saya ketakutan sendiri. Dan kalau malam, saya tidak berani ke WC. Itu sebabnya sampai umur 10 tahun saya ngompol. Karena membayangkan toilet itu di samping pohon beringin. Lebih bagus saya ngompol daripada saya ke WC malam-malam. Dan pagi-pagi mama saya akan memukul dengan korotan tilam itu. Kau ngompol lagi ya, dia nggak tahu aku takut hantu. Itu contoh trauma yang barangkali sudah tidak pernah sadari yang terjadi pada anak-anak kita. Takut kegelapan, takut kesendirian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi trauma itu selalu ada alasannya. Yang keempat, saudara ada orang-orang yang gampang tersinggung. Ini umumnya adalah orang-orang yang harga dirinya rendah, mudah marah. Karena jelas, karena mereka sendiri kurang kasih sayang. Mereka gampang sekali kalau direndahkan sedikit mereka menjadi sangat marah. Mudah-mudahan ini spidol sudah hidup lagi. Tadi pagi sempat mati. Ya. Jadi kalau saya umpamakan, saudara-saudara, hidup kita itu seperti gelas. Maka orang-orang yang dibesarkan dengan kasih sayang, anggaplah cinta itu seperti air yang memenuhi hati seperti gambarnya adalah gelas.
Ini gelasnya penuh, utuh, karena besar dengan kasih sayang. Nah saudara-saudara, tapi sebagian kita dibesarkan dengan kasih sayang sangat terbatas. Karena orang tua kita sibuk, jadi kita menerima secukupnya. Apalagi staf saya, dia adalah anak yang ke-12, ke-11 dari 12. Anda bisa bayangkan kalau orang tua kita anaknya 7 pulang dari kantor satu-satu. Baik kok nak, baik kok. Oh ya, anak yang kedua. Kau oke? Oke, oh ya ya. Anak yang ketiga, lah kalau 15? Orang tuanya baik, dia tidak marah, tukar pukul, tidak maki. Tapi memberinya secara terbatas, waktu terbatas, perasaan terbatas, bermain terbatas, cerita pun terbatas, ngobrol terbatas, nonton terbatas. Jadi saudara-saudara sebagian kita dibesarkan dengan gelas cinta yang biasa, yang kecil. Dan sebagian kita dibesarkan dengan gelas yang ketiga. Udah kecil bocor lagi. Apakah itu mengalami pelecehan, kekerasan, ya, ketidakadilan. Maka saudara-saudara, mereka yang hidup dengan gelas bocor ini selalu merasa kurang. Hidupnya seperti spon. Enggak pernah cukup, dia serap habis, dia serap habis. Saudara, kalau gelas kecil bocor, menikah sama gelas kecil bocor, kira-kira tahu implikasinya apa? Ya perceraian. Dua-duanya saling mengharapkan. Maka orang-orang yang gampang tersinggung itu adalah umumnya mereka mempunyai gelas kecil atau gelas kecil dan bocor. Saya mau tanya, di sini kira-kira siapa yang gelasnya besar, penuh kasih sayang? Coba angkat tangan. Yang waktu kecil dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Coba. Tang tinang tinang, tang tinang tinang, tinang. Ya 30 lumayan. Yang gelas 2 kecil tapi utuh. Siapa? Coba angkat tangan. Nang tinang tinang tinang. Ibu Yusuf termasuk kecil. Kok dikit ya? Yang gelas bocor seperti saya, nomor 3. Coba angkat tangan. Ih, ada kawanku. Yang enggak punya gelas siapa? Lumayan aku kecil bocor, ya kan? Kita tidak banyak tahu bahwa banyak sekali latar belakang ikut mempengaruhi. Yang kelima, saudara-saudara, ada orang-orang yang area sensitifnya adalah gampang sedih. Nonton film Korea, nonton film India, ya kan? Tiba-tiba dia terseduh-seduh, nangis dia. Ini adalah akibat sebenarnya kita waktu kecil, kita tidak pernah dilatih untuk menyatakan kesedihan. Apalagi pria ya, dianggap cengeng. Saya ingat waktu kecil kalau nangis, diam kau, diam, jangan nangis, cengeng, diam. Sehingga banyak sekali orang yang waktu kecil tidak terampil menyatakan kesedihannya. Dia menumpuk perasaan sedihnya. Saya bisa bayangkan, ada satu event yang mencetuskan saja, dia akan begitu gampang untuk menangis terseduh-seduh. Ada juga pengalaman keterpisahan yang hebat. Ditinggalkan oleh orang yang sangat dia sayangi dan sangat dia andalkan. Dan tidak ada penggantinya. Kesedihan itu bisa dibawa 10 tahun hingga 20 tahun. Ini kita sebut kesedihan yang patologis, yang sudah jadi penyakit. Karena itu saudara-saudara, pandai-pandailah menangis. Alkitab sangat positif dengan menangis. Yesus berkata, berbahagialah kamu yang berduka cita. Berbahagialah kamu yang menangis, karena kamu akan dihibur. Ibu-ibu, jangan takut kau menangis, karena air matamu itu refill. Refill, tahu nggak refill? Malam ini nangis juga besok masih ada. Dan anak-anak, jangan dilarang menangis, please. Kasih dia tempat VIP kalau dia menangis. Nah, masuk kau di kamar, menangislah kau sepuasnya. Habis kau menangis kita ngobrol ya. Jangan dilarang anak-anak menangis. Maka dokter mata sekarang menemukan satu penyakit namanya susah menangis. Itu matanya kalau kelip-kelip itu sakit. Namanya penyakit susah menangis. Kenapa? Karena waktu kecil kurang menangis. Dan sebagian mereka waktu dewasa ada di panti rehabilitasi narkoba, ada di panti depresi. Karena hidup mereka terlalu enak, tidak pernah menangis. Tapi kehidupan setelah dia besar, tidak seperti yang dia bayangkan di rumah. Setelah yang keenam, mari kita lihat ada juga area duri kita.
yang mengganggu itu adalah area keuangan. Ada 3 yang menonjol, ya boleh lihat cek lah ya. Ada yang pelit. Siapa di sini makhluk pelit? Kembarannya ini tamak, ya. Yang kedua adalah boros. Ini nggak bisa lihat iklan diskon sampai 70%. Bapak, 70%, mau belanja apa? Pokoknya 70%. Nanti setelah dibeli, dipakai, kagak dipakai. Maka sekarang ada di dalam psikologi abnormal itu, penyakitnya namanya shopaholic, candu belanja. Nggak bisa lihat iklan beli-beli, Zalora ya, langsung. Dan yang ketiga adalah tidak bisa pegang uang orang lain. Saya rasa gubernur, wali kota yang ditangkap, menteri yang ditangkap itu tidak ada yang miskin. Tapi kenapa mereka korupsi? Ini adalah area sensitif. Kenapa terbentuk? Mungkin pada waktu kecil mereka sangat miskin, atau mereka tidak dikembangkan, ditumbuhkan dalam moral di bidang keuangan, atau saudara mereka punya ambisi-ambisi oleh karena luka, dihina pada waktu mereka kecil. Jadi mereka ingin punya uang, bisa membeli barang mahal, bisa membeli mobil mahal, tapi dengan cara yang salah. Yang ketujuh, sebagian kita juga punya area sensitif di bidang seksual. Saudara, area-area ini juga adalah area-area ikut menentukan di mana anak-anak yang kurang kasih sayang cenderung saudara mencari kasih sayang di luar. Sayangnya kalau ketemu di tempat yang salah. Itu sebabnya banyak anak remaja umur 18 dia hamil, dia tidak merasa bersalah, dia oke. Ada anak remaja punya anak bayi umur 18, dia oke. Waktu konselornya bilang, kamu kasihan sekali, masih sekolah sudah punya anak bayi. Klien ini mengatakan, Bapak tidak perlu kasihan sama saya happy punya bayi. Psikolognya tanya, kenapa kamu happy punya bayi? Karena kamu jadi tidak sekolah. Saya happy punya bayi karena ada yang membutuhkan saya dan saya mengasihi anak saya. Di rumah tidak ada yang butuh saya. Bayi ini membutuhkan saya. Inilah akibat kurang kasih sayang, akibatnya dia menawarkan cinta, tapi sayang dapatnya di tempat yang salah. Setelah begitu banyak area-area seksual seperti pornografi dan sebagainya. Ini adalah area-area duri, minimnya kasih sayang pada waktu kecil. Yang ke-8. Nah ini area sensitif saya, ini area sensitif ditolak. Saya waktu istri saya menolak kebutuhan saya, nasihat saran saya begitu gampang marah. Itu monsternya langsung keluar. Waktu istri saya lupa bikin kopi saja pagi-pagi karena punya bayi. Saya begitu marah sampai saya mendiamkan istri saya. Sampai istri saya bilang, loh kamu kok gak cakapin aku? Kamu marah ya? Enggak. Kalau enggak marah kenapa suaranya besar? Aku orang Batak. Kalau mau yang lembut-lembut sama Jawa sana gitu ya. Saya marah tapi tidak pintar marah. Jadi rasanya enggak dilayani itu seperti suatu penolakan yang saya alami sebenarnya karena waktu saya kecil saya ditolak sebagai anak laki-laki. Saya dipakein rok waktu saya waktu kecil. Saya tidak pernah diperkenalkan kalau tamu datang. Selalu nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 6 lewat, langsung nomor 7. Nah siapapun yang mengalami penolakan waktu kecil, sangat sensitif kalau ditolak, dibantah, atau ditidakkan. Anak saya Moze yang sekarang di Amerika, dia menyimpulkan konflik saya sama istri begini. Mama itu tidak bisa bilang tidak, kalau bapak itu tidak bisa dengar kata tidak. Bisa nangkap? Halo? Ya. Apakah Anda termasuk yang mana? Tidak bisa bilang tidak atau tidak bisa mendengarkan kata tidak? Yang ke-10. Ya bolehlah sekali-sekali diingatkan berapa menit lagi jatah saya ini. Sekali-sekali boleh diingatkan. Yang keberapa sekarang? Ke-9 ya. Ini adalah area sensitif dituntut. Kalau Anda di kampung ya, seperti saya di kampung di Tapanuli sana,
Anak-anak dari umur 7, umur 8 itu sudah bantu orang tua. Ke ladang, kasih makan babi, ya, udah biasa itu. Jaga adik di rumah. Maka kalau pasanganmu dari kecil sudah menjadi asisten orang tua, ya, jaga anak, jaga adik, jaga rumah, kasih makan anjing, kasih makan babi, ayam. Enggak pernah main. Ma boleh main? Enggak. Kasih makan dulu anjing. Sudah ma anjingnya, kau jaga adik dulu ya. Mama mau pergi. Mamanya pulang. Mama masih ada kerjaan ini. Kau kasih makan dulu adikmu. Nah, ini kalau besar, dia merasa merdeka. Hore, sudah ada nggak suruh-suruh kan? Lupa dia kawin, disuruh sama suaminya. Diminta tolong sama anaknya. Ini mulai sudah area kemarahan pada waktu kecil mulai muncul kembali. Jadi udah mulai sadar lah ya. Ini suamiku banget ini Pak. Gak bisa dituntut. Area-area ini sangat penting kita kenalin. Yang ke-10 adalah kaku dan tidak romantis. Menjelang 12 anak kami Yosef, istri saya manggil saya ke kamar. Dia bilang, Pak, kau lucu lah sedikit. Sama anak kalau ngomong jangan kaku-kaku gitu. Ini Yosef, ini bawaan dari ayah saya kan, polisi otoriter. Kan udah mau gede anak kita, janganlah kaku. Saya pergi ke Gramedia. Saya cari buku-bukunya Gus Dur, 100 humor Gus Dur. Saya baca itu di Gramedia, saya ketawa-ketawa di Gramedia. Oh ini yang namanya lucu ya. Dan saya pulang, saya belajar humor sama anak saya. Ternyata bagi anak remaja, pra-remaja, humor adalah jembatan komunikasi yang menyenangkan. Jangan heran kalau kamu pulang dari kantor, anakmu memilih masuk kamar, dia bilang sama mamanya, Ma, bapak pulang ke kamar dulu ya. Karena dia tahu muka bapaknya adalah muka kaku, muka batu. Bahkan ada seorang pendeta, ibu pendeta, waktu mendengarkan seminar, dia memberi pertanyaan yang sulit saya jawab. Dia seorang ibu gembala. Dia bertanya sama saya, Pak, kenapa ya suami saya mukanya kayak jenazah? Hah? Saya nggak begitu jelas. Maksud ibu jenazah apa ya? Itu mukanya kayak mayat, nggak ada ekspresi, kaku, kayak tembok. Saya berharap nggak ada bapak-bapak di sini muka tembok ya, muka jenazah. Ya. Belajarlah lucu. Coba lihat kiri kanan, barangkali kau bawa suami, bilang sama pasanganmu, luculah kau dikit. Ya. Kalau ini terjadi, mungkin pasanganmu dibesarkan oleh ayahnya juga yang kaku, tidak romantis. Jangan kau harapkan pasanganmu yang dibesarkan mertuamu yang kaku, kau minta romantis, salah kawin itu namanya. Walaupun ini bisa dilatih walaupun tidak mudah. Istri saya waktu dia baru nikah gitu, suka minta digandeng tangannya. Ya gandeng sebentar saya lepasin. Dia bilang, Pak aku suka digandeng. Lah kau suka, aku enggak. Jadi kalau dia gandeng saya berapa waktu itu saya lepasin gitu, risih rasanya. Tapi dia nggak lepas-lepas, bilang, aku suka lah kalau digandeng. Dia cuci otak saya tiap hari, aku suka lah kalau digandeng. Jadi malam-malam mau tidur itu kalimat muncul, aku suka lah kalau digandeng. Jadi pagi-pagi dia udah keluar kamar, saya berdiri di cermin ya, kaca gitu. Latihanlah saya, seperti dia ada di kanan saya. Wah susah banget, ini baru depan cermin nih. Yang membantu saya adalah anjing saya namanya Lesi. Lesi itu kalau suruh berdiri dia berdiri, suruh tabek dia tabek. Dalam hati saya masa lebih goblok dari Lesi sih. Jadi saya latihan beberapa hari, istri saya nggak tahu saya. Karena tidak ada kursus romantis kan,
Nggak ada Pak Yusuf di Surabaya? Nggak ada, jadi saya kursus sendiri. Suatu hari kami ke Supermall, kami jalan, biasanya saya nggak gandeng, tiba-tiba karena sudah latihan di cermin saya pegang dia. Ih Pak, thank you, kata. Kenapa? Seperti di sorga rasanya. Gitu. Lah nggak minta rumah, nggak minta BMW, cuman minta digandeng, kalau nggak kasih keterlaluan nggak? Halo? Kecuali kalau istrimu bahasa cintanya bukan romantis, kalau bahasa cintanya transfer lain lagi. Sudahlah Pak, bahan mentah aja lah, tak usah pegang-pegang lah. Nah, waktu kurang 19 menit. Mari kita lihat. Yang terakhir adalah duri dan monster tidak disiplin. Kalau pasanganmu malas, anakmu malas, suka menunda-nunda, ini juga akibat pola asuh yang menurut saya terlalu dimanjakan pada waktu kecil. Hidup yang terlalu nyaman, hidup yang kurang disiplin, maka pada waktu besar daya juangnya tidak tinggi. Daya tahan stresnya jadi rendah, karena apa? Semua disediakan, semua di-provide. Dalam pengalaman saya sebagai konselor, anak yang dimanja sama anak yang diabaikan, seringkali daya juang yang diabaikan lebih besar daripada anak yang dimanja. Mereka membuktikan diri bahwa mereka bisa walaupun tidak difasilitasi oleh orang tuanya. Dan sering sekali anak yang dimanja justru daya juangnya kalah. Keberhasilannya lebih rendah. Jadi saudara-saudara, tidak boleh keras sama anak, tapi juga jangan terlalu memanjakan anak. Ini dua kutub yang sangat berbahaya sekali. Oke, jadi ada beberapa sumber duri yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekarang adalah saya tidak sempat membagikan, menjelaskannya. Bisa jadi orang tua banyak konflik, ini pola asuh yang salah. Orang tua yang dingin, kasar, ibu yang terlalu dominan, ayah yang tidak hadir, ya. Pengalaman dibeda-bedakan, miskin gizi, rendah pendidikan, lingkungan rumah, pergaulan yang buruk, lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, pelecehan, kekerasan, dan sebagainya. Ini bisa menjadi sumber-sumber duri kita. Jadi saudara, yang terakhir, mari kita lihat apa implikasinya. Kita perlu belajar menerima setiap duri hidup kita. Tuhan mengizinkan ada duri-duri dalam hidup kita supaya kita tidak sombong. Saya percaya dalam hidup Pak Yusuf sebagai gembala sidang pasti juga ada duri, ada pergumulan, ada salib. Sama tujuannya supaya kita lebih rendah hati. Jadi jangan menyalahkan diri, sudah tidak penyebab tunggal dari masalah itu. Supaya tidak sombong. Berikutnya, mari kita lihat. Dalam ayat 8, sudah 3 kali aku berdoa, Tuhan tidak menjawab. Maka pengalaman-pengalaman duri ini penting sekali kita bisa menikmati. Jadi fokus kita dalam doa bukan minta lepas dari duri, lepas dari masalah. Fokus kita adalah bisa menikmati Tuhan di balik pergumulan, menikmati Tuhan di balik kesesakan. Itu sebabnya dikatakan Paulus, aku senang dan rela di dalam kesesakan. Saudara yang kekasih, mari kita belajar, fokus doa kita bukan lagi melepas dari persoalan-persoalan hidup kita. Tuhan menjawab kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Berikutnya, hal yang sama ketika sebelumnya. Sebenarnya ketika tidak ada masalah, seringkali fokus kita itu bukan kepada Tuhan, tapi kepada berkat. Tanpa kita sadar. Saya mau menegaskan kepada jemaat gereja Mawar Saron di sini. Saudara jangan mencari berkat di gereja. Saudara punya alamat yang salah. Gereja bukan tempat mencari berkat. Gereja tempat berbagi berkat yang saudara dapat di rumah. Saudara di sini adalah tempat mencari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mencabut zona nyaman, comfort zone kita. Dia izinkan kita sedikit duri dan pergumulan. Supaya kita lebih dewasa, lebih kuat, lebih tough
lebih tangguh, tidak sama seperti yang dulu. Next. Saudara, begitu juga. Saya bersyukur Tuhan tidak fokus kepada masalah kita. Dia tidak terpusat pada kesalahan kita. Dia terfokus sama kita. Beberapa klien saya mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan. Mereka tanya sama saya, apakah saya harus menceritakan kasus pemerkosaan ini kepada calon suami saya nanti? Saya bilang, tidak harus. Kalau kamu siap, ceritalah. Saya selalu menekankan, ingat ya, kamu lebih penting daripada keperawananmu. Kamu lebih penting daripada pengalamanmu yang sulit. Kamu lebih penting daripada kegagalan-kegagalan hidupmu. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, hidup lebih penting daripada fasilitas hidup. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Bukankah hidup itu lebih daripada pakaian? Saudara sering susah karena bukan mencari hidup, tapi mencari fasilitas hidup. Dan Yesus menegaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berikut. Itu sebabnya saya mengajak kita, semua masalah yang belum selesai, mari kita jalani, kita nikmati. Depresi Anda belum sembuh, no problem. Saya bersyukur tahun 2014, 2015 saya mengalami depresi, anxiety, insomnia. Untuk saya belajar counseling, jadi saya belajar menikmatinya. Dan selama 2 tahun, 3 tahun, selama saya di Salatiga, saya bisa menulis 5 judul buku selama saya depresi, saya mengalami anxiety dan mengalami insomnia. Depresi bisa dinikmati, kecemasan bisa dinikmati, karena Tuhan lebih besar daripada gangguan-gangguan tersebut. Ingat, semua orang percaya bertumbuh dan menjadi lebih kuat, lebih dinamis, karena masalah-masalah hidup kita. Otot-otot emosi kita jauh lebih kuat, bukan hanya otot iman, tapi otot-otot emosi kita. Kita tidak cengeng, kita tidak lagi bergantung kepada orang lain, seperti hal yang biasa membuat kita kecewa, karena terlalu mengandalkan orang lain. Dan jatuh membuat kita lebih berani lebih jauh, dan mengambil resiko. Hanya kita perlu mengayun bandul hidup kita. Salomo dalam Pengkhotbah 3 mengatakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu menangis, ada waktu untuk tertawa. Seranya tinggal mengayun seperti main ayunan waktu kecil. Halo, pernah main ayunan? Halo? Ya. Seranya tinggal mengayun. Atau bandul itu diayunkan. Itulah seni menikmati masalah yang kami tulis dalam buku Seni Merayakan Hidup yang Sulit, yang lama bestseller di Gramedia. Nah, sekali lagi saudara-saudara, kalau ada orang punya masalah, jangan bilang kasihan. Sekali lagi, jangan bilang kasihan kalau kamu menemukan temanmu punya banyak masalah. Kasihanilah dirimu yang tidak punya masalah. Halo? Ya. Undangan VIP yang Yesus pernah mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan itu khusus yang berbeban berat. Maaf ya, saudara yang gak punya beban berat gak diundang ya, halo? Ya. Sekali lagi, jangan pernah kasihan sama orang yang bebannya banyak. Kasihanilah kamu yang tidak punya masalah. Sewaktu-waktu bolehlah ucapin selamat ya masalahmu banyak gitu ya. Ayo kita rayakan ya. Saya sebagai pendeta dulu sering diundang ucapan syukur misalnya ya. Pak, buka cabang baru kebaktian syukur. Saya nggak pernah diundang tuh, Pak saya lagi bangkrut, ayo bikin kebaktian syukur. Nggak pernah itu. Pernah nggak Pak Yusuf? Nggak ada ya, pengusaha Pak lagi bangkrut, ya ucapan syukur Pak. Beda Pak, kualitas imannya beda Pak. Berikutnya saudara, yang keempat. Untuk pemulihan kita perlu ambil tanggung jawab pribadi. Kebanyakan kita menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan situasi. Sekali lagi saudara, yang menyedihkan adalah orang yang melukai kita, kita yang menyembuhkan diri kita sendiri. Trauma is not your fault, kata Brinewis, but healing is your responsibility. Trauma itu bukan kesalahanmu, tapi penyembuhan itu tanggung jawabmu. Kita ambil. Kalau kita tidak menyembuhkan luka itu, maka nanah-nanah emosi kita akan muncrat ke sana sini.
Pasangan kita tidak salah, kita marahin. Anak kita tidak salah, kita bentakin. Saudara, itu yang menyebabkan saya melukai anak saya, Moze. Sampai dia menjadi ateis, pecandu, game online. Saya butuh 4 tahun memperbaiki hubungan. Sungguh tidak mudah. Saudara yang kekasih, waktu saya tinggal 5 menit. Sebentar lagi kebaktian selesai, semua langsung ingat makan siang. Sekali lagi, jika luka emosi tidak diolah, nanah-nanah trauma kita tidak dibersihkan, akan keciprat, muncrat ke sana sini. Yang terakhir adalah self-care. Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka self-love, self-care adalah cara menyembuhkan semua luka emosi, trauma relasi, dan luka batin yang kita alami sejak kita masih kecil. Kita tidak mungkin berharap orang lain yang akan menyembuhkan kita. Jangan. Anda akan lebih kecewa menunggu orang minta maaf. Jangan menunggu maaf. Sebelum dia minta maaf, bilang, apapun yang kau lakukan, aku memaafkan engkau sekarang juga. Anda bisa memaafkan tanpa dia, tapi Anda tidak bisa rekonsiliasi tanpa dia. Di pintu maaf, Anda harus lakukan lebih dulu. Kalau Anda berharap tunggu dia minta maaf, berharap orang itu memulihkan, Anda akan lebih sakit hati, lebih pahit hati, dan lebih kecewa. Belajarlah untuk self-care. Minimal dengan 3 cara yang saya tawarkan. Saya singkat dengan 3 hal. Karena sekali lagi tidak ada yang mampu mengasihi kita dengan konsisten, dengan persisten. Tidak ada yang bisa mencintai diri kita kecuali diri kita sendiri. Kalau ada orang di sekitar kita mencintai diri kita, itu hanya apa? Bonus. Bonus. Belajarlah mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, merawat diri sendiri. Anda depresi, no problem. Anda stress anxiety, no problem. Punya masalah berat, no problem. Selama Anda saya masih hidup, pagi-pagi ucapkan doa pendek. Tuhan Yesus terima kasih saya masih hidup. Amin. Karena hidup lebih penting daripada apapun. Hidup lebih penting daripada keberhasilan. Hidup lebih penting daripada kegagalan. Hidup lebih penting daripada kebanggaan-kebanggaan hidup. Hidup jauh lebih penting dari fasilitas hidup. Hal yang pertama adalah hobi. Siapa di sini yang masih punya hobi? Halo, angkat tangan. Nang tinang. Saya ulang, siapa yang masih punya hobi? Nah, lumayan banyak. Selain lihat air, danau dan laut, sungai, hobi saya makan kue tiaw goreng, miun goreng. Makanya kalau sampai di sini saya suka isi sama kue tiaw apeng gitu. Kemarin Pak Lukas jemput, saya bilang, mau makan di mana? Oh, langsung ingat kue tiaw apeng. Believe it or not, saya capek, saya stres, makan kue tiaw, stresnya langsung hilang. Karena dari kecil saya sudah di kue tiawin sama orang tua saya. Hobi, milikilah hobi. Yang kedua adalah humor. Belajarlah bercanda, bersenang-senang. Jangan muka kayak jenazah. Halo, bapak-bapak yang kaku mukanya. Tolong minta dipijit sama istrimu nanti malam ya. Ya, pandailah bercanda, humor. Dan yang ketiga adalah holiday, libur. Belajar untuk menikmati waktu liburan. Mungkin tahun lalu liburan saya paling lama sepanjang hidup saya. Hampir 3 minggu. Saya mengalami kelelahan secara emosi yang sulit untuk digambarkan. Tadi pagi saya cerita, saya setiap tahun bisa 100 kali terbang, 130 kali terbang. Itu pun saya menolak 100 undangan setiap tahun. Saya sadar kadang-kadang kepenatan sebagai hamba Tuhan, hanya saya yang mengerti tubuh saya mengerti kelelahan saya. Kadang-kadang gereja yang mengundang saya tolak, kadang-kadang sakit hati. Biarlah sakit hati daripada aku mati. Pada aku mati. Oh Pak Yulianto, mentang-mentang gerejaku kecil gak mau ya. Saya bilang gak hanya gerejamu yang saya tolak. 100 undangan saya tolak setiap tahun. Sudah hanya kita yang bisa mencintai diri kita. Yang lainnya itu bonus.
Selamat mencintai diri sendiri. Selamat merawat diri sendiri. Jangan pernah berharap orang lain untuk menyembuhkan luka Anda. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Jikalau saudara ingin didoakan dari duri-duri yang masih ada, jikalau Anda ingin didoakan supaya ada pemulihan dari Tuhan, dari Roh Kudus, saya ingin berdoa untuk saudara-saudara boleh angkat tangan. Saudara merasa Tuhan berbicara tentang duri-duri Anda pribadi, puji Tuhan. Silakan Anda angkat tangan jikalau ingin didoakan dari duri-duri pergumulan Anda. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang mau didoakan supaya ada pemulihan, ada kemampuan untuk bisa memulihkan diri sendiri, kemampuan untuk self-healing, untuk melakukan self-care. Silakan saudara angkat tangan kalau saudara ingin didoakan untuk mengalami pemulihan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya undang saudara berdiri yang bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus di tempat saja. Saya ingin berdoa supaya Tuhan menguatkan saudara menjalani duri-duri kehidupan. Silakan berdiri di tempat, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh membutuhkan dukungan doa kita. Supaya Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan. Karena ada maksud Tuhan untuk setiap duri. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak bersandar pada berkat, tapi bersandar kepada sumber-sumber berkat. Supaya kita tidak menghargai fasilitas hidup, kebanggaan hidup, tetapi kita lebih menghargai hidup itu. Saya masih memberi kesempatan kepada saudara yang ingin sungguh-sungguh didoakan. Supaya Tuhan memberikan saudara kekuatan ekstra, kemauan ekstra, energi yang ekstra. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami datang dengan membawa semua duri dan pergumulan. Semua kesesakan dan pergumulan. Dan seperti Paulus kami belajar berkata, untuk senang dan rela di dalam siksaan, senang dan rela dalam kesesakan. Kuatkan kami, khususnya saudara kami yang tadi angkat tangan dan berdiri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Tuhan memberikan terang dan jalan yang memampukan mereka menikmati, mendaur ulang setiap mengalah masalah-masa lalu mereka. Terima kasih Tuhan, berkati akan doa kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk, saudara. Saya kembalikan. Aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya. Mari kita bangkit berdiri. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kepadamu lihat. Mari sembah, mari sembah Dia. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Tuhan, Mari sembah Dia, jadikan aku indah. Engkau punya rencana kemuliaan dalam hidup kami, Tuhan. Engkau punya karya di dalam hidup kami. Ajar kami berharap hanya kepadamu. Kami ingin taat Tuhan. Kami ingin melihat rencana-Mu nyata dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau belum selesai. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu.
setia, teladan setia. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membela kami. Beri puji-pujian, beri tepuk tangan, beri kemuliaan yang paling besar. Kami berdiri di dalam hadirat-Mu Tuhan. Jika Engkau sanggup untuk membela kami tahu kami sudah menang. Jika Engkau punya rencana bagi kami, dan ya, Engkau punya rencana bagi kami tahu bahwa kami lebih daripada pemenang. Jika Engkau beserta dengan kami, maka kami tahu apapun yang kami lewati, kami tidak perlu takut sama sekali. Jika kami dapat melihat setiap duri, bahkan duri yang kami tidak ingin ada dalam hidup kami, tapi jika duri itu ada dalam hidup kami, saat ini kami tahu bahwa di tempat itu kasih karunia-Mu akan luar biasa bagi kami. Di tempat itu kami akan mengalami Engkau. Di tempat itu kemenangan akan terjadi. Di tempat itu kami akan mengenal betapa berharganya kami dan betapa luar biasanya Engkau dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa bersama dengan Engkau kami akan lebih besar daripada segala masalah yang kami lewati. Kami akan lebih kuat daripada segala hal yang menguras kekuatan kami. Kami tidak akan kekurangan pembelaan karena Engkau telah memberi kami hadirat-Mu. Oleh karena itu kami percaya, kami bawa hidup kami Tuhan. Tahun ini Engkau membentuk kami. Dan sama seperti seseorang yang berjalan dan mulai mengenal perjalanan yang kami harus jalani. Kami mulai mengenal di mana kami dapat jatuh. Kami mulai mengenal di mana ada durinya. Engkau punya rencana untuk kami kenal itu. Karena Engkau ingin memakai semua itu untuk membawa kami masuk dalam rencana-Mu. Oleh karena itu, angkatlah tangan jemaat. Jangan engkau khawatir, jangan engkau takut pada saat engkau berjalan dengan Dia. Karena setiap bahaya dalam perjalanan, Dia sudah memberi keselamatan. Setiap duri yang engkau harus hadapi, Dia sudah memberi kesembuhan. Bahkan setiap kekuranganmu, Dia telah memenuhi dan melebih-lebihkan kasih karunia-Nya. Bahkan saat engkau lemah, engkau akan kuat karena Dia membuat engkau lebih daripada pemenang. Nikmatilah Dia, rasakanlah betapa dekatnya Dia. Saat ini biar roh-Mu, saat ini Roh Kudus penuhi setiap anak-anak-Mu. Penuhi, segarkan setiap hati daripada anak-anak-Mu Tuhan. Mereka begitu berharga di tempat ini. Hidup mereka Engkau bayar dengan salib. Engkau naik di kayu salib. Engkau mati, Engkau curahkan darah-Mu. Saat ini biar hilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kesakitan. Hilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap hati yang hancur. Engkau mengangkat roh yang sudah hancur. Engkau mengangkat dan membetulkan lagi pengharapan yang sudah hilang. Engkau beri mereka melihat kemuliaan-Mu, kemenangan telah datang. Oleh karena itu di dalam nama Allah Bapa, pulanglah dengan hati yang penuh dengan confidence. Pulanglah dengan hati yang penuh percaya, tapi bukan percaya diri, tapi percaya kepada Bapa. Bapa yang baik tidak akan memberikan hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Semua yang diberikan adalah supaya engkau jadi lebih kuat dan lebih mulia. Makin lama makin menjadi Kristus. Pulanglah dengan penyertaan dan pembelaan daripada Kristus. Ketahuilah tidak ada kekalahan di dalam kamus Dia. Kegelapan pun tidak berkuasa dan bahkan sengat maut telah dikalahkan. Dia telah menginjak kepala ular itu di kayu salib. Engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan pulanglah dengan kuasa Roh Kudus yang membuat engkau lebih daripada pemenang. Engkau akan melihat semua yang engkau kerjakan akan penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebaikan dan perkenanan Tuhan. Dan engkau akan bersorak-sorai seperti umat Israel ke Sion bahwa Tuhan adalah milikmu. Dan yang percaya di dalam nama Yesus semua berkata, Amen. Beri tepuk tangan pada Tuhan. God bless you. Happy Sunday everyone.